pertahanan dan akhirnya ada sebuah Abdul Manan meliak-liuk dan Abdul Manan kembali Baik sekali. Oliver. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 0-3 dari Ukraina pada laga perdana grup B Thailand Cup 2024 tadi malam. Timnas Ukraina cukup memberikan tekanan terhadap pertahanan Timnas Indonesia U20. Sejak awal laga, beberapa kali pemain Ukraina berusaha memberikan tekanan dari sisi sayap. Pada akhirnya saat laga baru berjalan 8 menit, gawang Timnas Indonesia U20 yang dikawal Ikram Al-Ghifari bobol. Ukraina kemudian berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-30. Hingga babak pertama berakhir, keunggulan 2-0 yang dimiliki Ukraina atas Timnas Indonesia U20 tidak berubah. Pada babak kedua, intensitas permainan sedikit menurun, namun Ukraina tetap mampu memperlihatkan permainan yang lebih mendominasi dengan penguasaan bola yang lebih baik. Tim Garuda Muda berusaha lepas dari tekanan. Beberapa kali pressing dilakukan oleh tim asuhan Indra Shafri ini saat pemain Ukraina menguasai bola. Namun saat berusaha untuk melakukan serangan, para pemain Timnas Indonesia U20 tampak kesulitan untuk bisa bermain tenang dan memberikan ancaman nyata ke gawang lawan. Hingga pertandingan berakhir, Timnas Indonesia U20 tetap tertinggal 0-3. Pemain keturunan Kelvin Verdong telah resmi berstatus warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta pada Selasa malam. Pengambilan sumpah ini dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Dengan begitu, saat ini peluang buat Verdong untuk bisa membela timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia sangat terbuka. Kabar selesainya proses sumpah Verdong jadi WNI disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagram miliknya. Alhamdulillah, Kelvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Kelvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia, ujar Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Verdong memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang lahir di Aceh, sementara sang ibu lahir di Belanda. Verdong sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain NEC Nijmegen itu turut menyaksikan langsung laga uji coba Indonesia versus Tanzania. Kepastian Verdong jadi WNI otomatis membuat kedalaman skuad timnas Indonesia terutama di lini belakang semakin bertambah. Verdong merupakan pemain yang biasa mengisi posisi bek kiri dan bek tengah. Pemain berusia 27 tahun itu akan bersaing dengan Pratama Arhan, Nathan Joe, dan Sen Patinama untuk mengisi posisi bek sayap kiri tim Garuda. Timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk jelang laga melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikabarkan dibawa ke rumah sakit pada Senin 3 Juni 2024. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Masita. Dia mengatakan Sintayong dibawa ke rumah sakit lantaran stres jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Irak. Sintayong merasakan adanya tekanan jelang pertandingan tersebut. Namun, Marcel mengatakan bahwa kondisi Sintayong tidak mengalami masalah serius. Kondisi itu terjadi karena Sintayong ingin segera membawa Timnas Indonesia menyegel tiket ke putaran ketiga kualifikasi. Ini laga yang penting bagi Timnas Indonesia. Sintayong sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit. Sintayong merasakan adanya tekanan. Kalian sudah pada tahu belum kabar itu? Saya bilang ke dia jangan stres, tapi sekarang sudah gak apa-apa. Kemarin sore kami sudah meeting dengan dia. Dia stres karena adanya tekanan kita mau menang. Bagi dia lebih cepat, ya lebih baik untuk menang dan mengunci tiket ke putaran ketiga. Jelas Marcel Masita. Sejatinya Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga yang tersisa. Terdekat Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni. Jika laga ini gagal dimenangkan Timnas Indonesia, Sintayong masih punya kesempatan untuk meraih kemenangan pada laga pamungkas melawan Filipina. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yaitu Dito Aryo Tejo menilai hadirnya pemain diaspora semakin menambah kekuatan Timnas Indonesia. Terbaru Jendra Pes dan Kelvin Verdong menjadi nama baru yang akan segera bergabung.
Kondisi ini tentu akan membuat Sintayong memiliki banyak opsi pemain yang bisa dimainkan. Selain itu, mereka dengan pengalaman di Eropa diharapkan bisa membagi ilmu dengan pemain skuad Garuda. Dito Aryo Tejo menjelaskan hadirnya pemain diaspora sudah cukup terbukti menambah kekuatan timnas Indonesia. Kondisi ini terlihat dari Piala Asia U23 2024 saat pasukan Sintayong hampir menembus Olimpiade 2024. Hadirnya pemain diaspora akan menjadi fondasi untuk membangun timnas yang lebih kuat. Kita bisa melihat bahwa pemain diaspora ini memberikan dampak positif, baik dari sisi pencapaian di Piala Asia yang lolos ke babak 16 besar dan Piala Asia U23 di mana kita masuk ke jajaran 4 besar. Kehadiran mereka membantu menguatkan potensi timnas kita untuk semakin berprestasi. Mengingat kita sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Dito Aryo Tejo. Menpora menegaskan bahwa pemain diaspora yang ada bukan merupakan rencana jangka pendek. Mereka menjadi motivasi agar sepak bola Indonesia semakin membaik. Tentunya ini harus didukung dengan pelaksanaan kompetisi yang lebih baik. Ini bukan hanya sekedar upaya jangka pendek, tetapi juga visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pemain, menambah variasi formasi, serta meningkatkan edukasi positif dan kompetisi yang sehat demi mendorong prestasi yang lebih baik, jelas Dito Aryo Tejo. Pemain keturunan Sacha Diekton memberikan kabar tak mengenakan usai dirinya dicoret dari timnas Indonesia U20 di turnamen Thailand Cup. Pemain jebolan The Trappers U21 itu mengumumkan pencoretannya tepat sebelum Indra Safri merilis daftar 26 pemain yang akan membela timnas Indonesia U20 di ajang tersebut. Sacha mengabarkan pencoretannya via media sosial Instagram. Ia mengunggah alasan yang membuatnya dicoret dan tak bisa tampil di turnamen Thailand. Sebagai informasi, Sacha sendiri baru bergabung saat skuad timnas Indonesia U20 menjalani pemusatan latihan di Como, Italia. Pemain berusia 18 tahun itu diketahui menjadi pemain yang datang paling akhir dalam pemusatan latihan di markas Como 1907 tersebut. Meski dipastikan tak bisa membela timnas Indonesia U20 di turnamen Thailand, Sacha tetap tak meragukan niatnya membela Panji Merah Putih di masa yang akan datang. Halo Indonesia, sayangnya saya tak bisa didaftarkan untuk turnamen Thailand karena saya terlambat bergabung. Oleh karenanya kami tidak dapat memenuhi tenggat waktu dan saya tak bisa membuat debut untuk Indonesia. Saya berharap bisa mendapat kabar positif setelah turnamen sehingga saya bisa melakukan debut untuk Indonesia di masa depan, ujar Sacha Diekton.